Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Yulia. Hari ini kita akan diskusi bersama mengenai pentingnya evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, mengapa evaluasi itu penting? Nah, seperti yang digambarkan di sini, saya menggambarkan ini sebagai air. Mengapa air? Nah, contohnya adalah kita kalau membuat suatu analisis kebijakan, jadi kebijakan itu adalah cara untuk mengatasi masalah, betul nggak? Nah, jadi kalau kita mau mengatasi masalah, kita harus tahu dulu masalahnya. Nah, contoh nih, yang paling gampang analoginya adalah masalah kita adalah kehausan, kita sedang haus. Nah, cara mengatasi masalahnya adalah dengan cara kita minum air. Nah, sedangkan airnya itu butuh berapa banyak, dengan suhu berapa, nah dan juga mau dikasih ke siapa yang sedang haus. Nah, perlu penelitian sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengetahui apakah kebijakan tersebut bisa diimplementasikan atau tidak, apakah bisa bermanfaat atau tidak, apakah benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan, dan apakah bisa benar-benar mengatasi masalah yang ada. Itu perlunya evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, jadi mengapa itu penting? Karena kita mau merumuskan apakah rumusan formasi kebijakan pendidikan tersebut itu sudah dilaksanakan atau tidak. Nah, kemudian apakah yang tertulis rumusan kebijakan pendidikan itu sudah dilaksanakan atau belum? Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari rumusan kebijakan pendidikan tersebut, sesuai nggak dengan faktor-faktor kondisional dan situasional yang di mana kebijakan tersebut dilaksanakan. Nah, jadi ibaratnya kalau kita minum air, nih di dalam kondisi panas, berarti kan kita butuh air yang sejuk ya, nggak perlu air yang cukup dingin. Nah, kebalikannya kalau kita dalam kondisi dingin, kita butuh air yang cukup hangat. Nah, itulah situasi dan kondisi di tempat itu menentukan bagaimana kebijakan itu harus dibuat. Nah, kemudian seberapa jauh rumusan kebijakan pendidikan itu sudah dilaksanakan, sudah diimplementasikan. Jadi apakah airnya itu sudah dituang ke dalam gelasnya atau belum gitu? Sudah diminum atau belum? Nah, jadi perlu evaluasi adalah untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan dari kebijakan tersebut. Kemudian seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh sebuah kebijakan pendidikan. Nah, apakah resiko yang telah diperhitungkan pada saat formulasi kebijakan pendidikan itu sudah bisa diatasi dengan baik atau tidak? Nah, kemudian setelah kita mengetahui itu semua, oh ternyata ada hal-hal yang perlu kita perbaiki nih di dalam kebijakan pendidikan itu. Itulah yang alasan mengapa diperlukannya evaluasi. Jadi kalau kita punya segelas air, nah gimana tuh airnya? Airnya sudah cukup hangat kah atau cukup dingin kah? Suhunya cukup kah? Jumlahnya cukupkah untuk mengatasi kehausannya itu? Nah, itulah sebabnya kita perlu membuat evaluasi. Kemudian tujuan dari evaluasi pendidikan adalah untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu ada pengaruhnya terhadap masyarakat atau tidak. Nah, intinya airnya itu uh, bisa mengatasi kehausan atau enggak gitu ya. Nah, kemudian programnya sesuai dengan rencana atau enggak. Waktu kita menuang air, airnya itu pas masuk ke gelas atau enggak gitu. Lalu pelaksanaan programnya sesuai dengan standar enggak. Nah, airnya itu sudah higienis atau belum misalnya. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi dan menemukan kelemahan-kelemahan yang terjadi. Jadi, apakah ada kuman-kuman atau bakteri di dalam air? Nah, example like that ya, analogi yang sederhana. Nah, kemudian kita juga dengan evaluasi kita bisa meningkatkan pengembangan staf pelaksana program pendidikan. Nah, kalau ketemu masalah, kita baru bisa mencari solusinya. Dengan ada ketemu masalah, kita baru mengembangkan proses berpikir kita. Itu baru staf-stafnya berkembang pola pikirnya. Kemudian menemukan ketentuan undang-undang atau produk-produk lainnya. Kadang kalau manusia gini ya, tidak ketemu masalah maka tidak berusaha untuk berpikir. Tapi ketika ketemu masalah, baru kita akan berusaha, gimana solusinya begitu, maka itu akan menjadi berkembang. Nah, kemudian dari manfaat evaluasi kebijakan pendidikan ini, kita dari dimensi internal ya, kalau kita sudah melakukan evaluasi,
kita baru bisa mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilannya. Nah, tingkat keberhasilan dari kebijakan ini sudah sejauh mana? Apakah berhasil mencapai titik sasaran dan tujuan kita atau belum? Nah, kemudian untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan yang telah dibuat ini mengatasi problem yang ada di lapangan. Nah, contoh nih yang dari air itu, apakah si air itu benar-benar efektif untuk mengatasi kehausan? Kita perlu mengetahuinya. Kalau yang haus ada 1000, tapi kita cuma bisa memberikan air untuk mencukupi 500. Nggak cukup berarti kan? Nah, kemudian dengan adanya evaluasi, kita menghindari pengulangan kesalahan. Suatu program atau suatu kebijakan perlu adanya evaluasi. Supaya apa? Kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pepatah mengatakan, keledai yang bodoh sekalipun, dia tidak akan kecebur di got atau di lubang yang sama. Nah, intinya kita dengan melakukan evaluasi, kita udah salah satu kali nih. Nah, kebijakan yang seperti ini tidak cocok nih dengan yang kejadian untuk masalah seperti ini. Maka kita perlu mengganti atau merevisi kebijakan dengan yang baru, begitu ya. Untuk keluarnya, dimensi eksternalnya, evaluasi kebijakan pendidikan ini manfaatnya adalah untuk memenuhi akuntabilitas publik. Nah, itu untuk membuat publik percaya bahwa, institusi ini layak dipercaya. Kemudian mensosialisasikan manfaat dari kebijakan itu. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika kita mau mengevaluasi, yang terjadi malah begini. Tujuan dari kita membuat kebijakan itu tidak jelas ternyata. Nggak tahu kenapa tuh ada dibuat kebijakan tersebut. Nah, kemudian ada lagi, perkembangan masyarakat itu berubah begitu cepat. Nah, kemarin dari yang sekolah normal, langsung tiba-tiba harus sekolah online. Nah, itu juga adalah satu problem tersendiri, ya nggak? Berubah begitu cepat. Nah, kita perlu mengevaluasi dan berubah juga dengan cepat. Nah, kemudian terjadi ketidakjelasan masalah. Begitu sudah kebijakan ditelurkan, kita malah bingung. Sebenarnya masalahnya apa? Di mana? Gitu ya. Nah, sebenarnya inti masalahnya itu belum begitu jelas gitu. Nah, terus terjadi subjektivitas masalah. Jadi ternyata permasalahan itu tidak terkait untuk semuanya. Mungkin hanya pada lembaga tertentu, orang-orang tertentu saja. Jadi kebijakan itu tidak bisa langsung diglobalisasi untuk semuanya gitu. Kemudian kendala psikologis dari aktor pelaksana kegiatan. Mulai dari yang atas, dari pemerintahan, dari Kementerian Pendidikan misalnya, dari Dinas Pendidikan, kemudian turun sampai ke institusi sekolah, guru, sampai ke siswa. Siap nggak melaksanakan evaluasi kebijakan tersebut? Nah, kemudian kendala ekonomi kembali lagi. Ternyata sumber daya yang dibutuhkan tidak cukup. Kemudian kurang tersedianya data dan informasi yang up to date. Karena berkembangnya begitu cepat, kemudian data dan informasi yang dibutuhkan itu tidak cukup akurat. Nah, terjadilah banyak bias dalam kita membuat kebijakan pendidikan gitu ya. Kemudian kendala politis, tadinya sudah melakukan kebijakan begini, kemudian berubah deh kepala sekolahnya misalnya, atau pimpinannya berganti, ganti deh kebijakannya, berubah lagi kebijakannya. Kemudian kurang tersedianya evaluator. Orang yang mengevaluasi itu tidak ada, atau mungkin dia juga tidak mampu mengevaluasi dengan baik begitu. Jadi, evaluasi kebijakan pendidikan itu seperti kita membuat suatu kebijakan pendidikan, kemudian melaksanakan kebijakan pendidikan tersebut, menuangnya ke dalam gelas, sudah pas atau belum, tepat sasaran atau tidak, kemudian diimplementasikan kepada peserta didik, kepada para pelaksana pendidikan, dan apakah kebijakan tersebut bisa mengatasi masalah yang ada atau tidak, bisa mengatasi kehausan atau tidak. Oke, sampai di sini ngobrol-ngobrol santai kita. Semoga bisa bermanfaat dan membuka sedikit wawasan bagi teman-teman. Terima kasih.